Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulihil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih diberikan bisa melek, matanya bisa melotot, hidungnya bisa menghirup. Alhamdulillah. Tangannya bisa gerak-gerak sehingga dari tadi gerak dulu kemudian. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sambil main-main ya dari tadi. Betul. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman menempatkannya harus pada tempatnya. Kalau mau main, mau gerak, ketika main boleh ya. Tapi ketika duduk di majelis taklim, ketika duduk di musola maka harus tertib rapi. Siap? Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita paduka alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, pada detik ini, pada hari ini kita memasuki bulan bolehlah Agustus kali ya. Tapi kalau dalam Islamnya adalah bulan Safar. Namun berbarengan dengan Agustus. Dan kebetulan bahwasanya di bulan Agustus ini ada yaitu memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Nah, itulah hari kemerdekaan Indonesia. Yang dulu sebelum kita lahir, entah nenek moyang kita ataupun ya yang terdahulu, 200 tahun lebih mungkin ya dijajah oleh Portugis, oleh musuh. Sehingga pahlawan kita ya, saudara-saudara kita itu membela negara ini sehingga menjadi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemerdekaan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadiah dari Portugis, bukan hadiah dari musuh. Biarin aja dia merdeka, bukan begitu. Tetapi ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anugerah rahmat dari Allah, maka kita harus ngapain? Harus mensyukurinya, harus bersyukur. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Man la yashkur qalil la yashkurin katsir. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Membicarakan, mentahaduskan atau mengungkapkan nikmat. Saya punya duit banyak nih, mau sedekah. Saya lagi banyak harta nih, mau infak ya. Saya lagi banyak kue, saya mau berbagi. Itu adalah merupakan rasa syukur nih, bersyukur ya. Nah, kemudian meninggalkannya adalah kufur. Artinya kalau tidak melakukan seperti itu, tidak mentahaduskan,
tidak membicarakan kenikmatannya, diam-diam aja, itu punya banyak uang, diam-diam saja, dimakan sendiri, tidak berbagi, atau tidak mau berinfak, maka itu adalah merupakan kufur, ya, merupakan kufur, artinya tidak bersyukur. Jadi kalau kita punya nikmat harus kita apa? Ungkapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Apa artinya? Dan adapun terhadap nikmat yang diberikan Allah, yang diberikan kepadamu, maka fahaddits, maka silahkan kamu tahadus bi nikmah, bersyukur, ya. Tahadus bi nikmah. Alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah. Saya mau bersyukur, saya mau berbagi. Nah, itu bagus, ya. Nah, itu bertahadus bi nikmah. Atau mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, syukur ini ada 3. Yang pertama adalah asyukur. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3. Yang pertama asyukur bil lisan. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, dengan lidah. Lidahnya artinya mengucapkan. Dengan apa? Umpamanya kalau dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat duit, dikasih duit, ucapkan alhamdulillah. Dikasih makanan, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Itu namanya bersyukur dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan alhamdulillah, ya. Atau dengan ucapan-ucapan lain, subhanallah, Allahu akbar, ya. Alhamdulillah. Itu merupakan tahadus dengan apa nih? Lisan, dengan lidah. Yang kedua adalah dengan hati. Hatinya bersyukur, ya. Dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mensyukuri hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa apaan ini dalam hatinya, grundel gitu, ya. Dikasih nikmat tapi tidak bersyukur. Jadi hatinya harus senantiasa menerima apa yang diberikan, apa yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah at-tahadus, bersyukur dengan anggota badan, ya. Mempraktekkan atau memberi, ataupun dengan kalau sholat, ya. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengaji, datang ke pengajian, itu adalah merupakan rasa syukur atas nikmat apa? Kita diberikan nikmat sehat, ya enggak? Kalau kira-kira kalau datang ke tempat pengajian, kalau badan sakit enak enggak? Datang enggak kira-kira? Datang enggak, Bu? Ya, boro-boro, ya. Apalagi kalau lagi sakit pinggang, waduh, alasannya banyak banget. Pinggang sakit, kemudian apalagi gigi, alasan juga. Apalagi biasanya tuh kalau alasannya tuh pusing, apalagi ya panas, itu merupakan sakit. Nah, itu adalah ya dikurangin rasa sehatnya. Nah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa datang ke tempat pengajian ini. Ya, itu namanya syukur dengan praktek. Mempraktekkan rasa syukur, atau dengan memberi, dengan berbagi, itu adalah merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, Bu. Kira-kira sudah merdeka belum, Bu? Sudah merdeka kita, ya. Rasanya udah merdeka belum? Belum, ya. Kenapa? Ya utang gitu, ya. Utang semuanya jangan diomongin ya, Bu, ya. Semuanya punya utang, ya. Nggak ada yang nggak punya utang, semuanya punya utang. Tapi yang paling penting, ya, kita bisa melunasinya, bisa membayarnya, ya. Nah, itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jadi kita harus bersyukur dengan kemerdekaan ini. Nah, kita kalau misalkan dengan merdeka ini kita ucapkan apa? Ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersama Allahu Akbar. Coba ucapkan bersama Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Jadi ucapkan Allahu Akbar, merdeka. Itu jadi Allah yang harus dibesarkan, ya. Allah yang harus dibesarkan. Bukan benderanya, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang kita besarkan. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya yang kita rasakan. Mungkin dulu, ya,
Dulu sebelum merdeka mungkin kita tidak bisa, ya, tidak ada pengajian seperti ini, ya, tidak bisa sholat, ya, di masjid. Kenapa? Karena banyak apa? Banyak peluru, banyak bom, ya, banyak apa? Banyak, ya, banyak bom atom, ya, itu yang meledakkan. Nah itu, jadi kita tidak bisa melaksanakan, ya, pengajian seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya kemerdekaan kita bebas untuk melakukan segala-galanya. Karena itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, Dedek sekalian, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti apa? Allah pasti akan menambahkan apanya? Umpamanya kita bersyukur apa tentang apa? Tangan kita umpamanya ini. Kita syukur alhamdulillah kita punya tangan 2. Apakah ditambah 3? Tidak. Apa ditambah 4? Tidak. Tangannya tidak ditambahkan. Tetapi kenikmatannya Allah berikan, ya. Allah tambahkan kenikmatannya, ya. Tangannya lebih, ya, lebih enak, tangannya lebih sehat. Jadi keberkahannya yang Allah tambahkan, ya. Umpamanya mensyukur alhamdulillah saya punya kepala 1 nih. Kepala ditambahin nggak kepalanya? Jadi 2. Ditambahin nggak? Tidak. Ya, nggak ada yang ditambahin. Matanya umpamanya ini mata nih. Halo, matanya ada berapa? 2. Ditambah 3 nggak sama Allah? Enggak. 4 enggak. Jadi yang ditambah apanya? Yaitu keberkahannya yang diberikan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi orang yang bersyukur Allah akan tambahkan kenikmatannya. Wala in kafartum, saat sebaliknya jika kita tidak bersyukur ataupun ingkar akan nikmat Allah, tidak mau bersyukur akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kalau kita enggak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan berikan azab, ya, yang enggak mau bersyukur. Yang tidak bersyukur akan nikmat Allah, baik itu yang sedikit atau banyak, maka Allah akan siksa. Naudzubillah min dzalik. Man la yashkur qalil la yashkur katsir. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, halo. Nih, anak-anak sekalian, kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat yang sedikit, berarti tidak juga mau mensyukuri yang banyak. Jadi kalau kita ingin dikatakan bersyukur terhadap nikmat yang banyak, kita harus apa? Bersyukur terhadap nikmat yang sedikit dulu, ya. Yang sedikit aja nggak syukur, apalagi yang banyak, gitu ya. Allah memberikan kita nikmat sedikit nih, umpamanya nih, ya, tapi tidak bersyukur dengan itu, maka berarti kita juga tidak bersyukuri nikmat yang diberikan, yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersyukur yang sedikit yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan, ya. Berarti kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jadi syukuri dulu nikmat yang sedikit yang kita miliki, baru Allah akan, ya, baru kita bisa mampu untuk mensyukuri nikmat yang banyak, ya. Jadi berterima kasih sama Allah. Ya, alhamdulillah dikasih salam. Alhamdulillah dikasih nikmat. Ya, pagi-pagi kita bisa makan, siang hari kita bisa makan. Alhamdulillah, ya. Itu harus kita syukuri. Jangan kita ngeluh, jangan kita ingkari nikmat Allah. Bahkan ada juga yang begini nih. Ada orang yang apa? Yang tidak mau bersyukur kepada Allah, ya. Halo, ini siapa yang ngobrol? Nih, kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, ya, nikmat yang sedikit, kemudian kamu tidak mau bersyukur, maka Allah tidak akan menambahkan lagi nikmatnya, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, makan 1 hari dengan, ya, umpamanya dengan apa? Cuma hanya dengan teri, ya, ataupun dengan tempe saja, itu tetap harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
waladun soleh, anak-anak soleh semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah mungkin untuk tausiah pada malam hari ini, dan kemudian setelah ini ada pertanyaan, ya, pertanyaan, ya, kuis yang bisa jawab